Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratun Nurul Aini, biasa dipanggil dengan Aini. Saya mempunyai NIM 201221163. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini lewat media sosial ini. Kedua kalinya, salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Ketiga kalinya, tak lupa saya ucapkan kepada Bapak dosen dan kawan-kawan semua yang memberikan saya sedikit waktu untuk menyampaikan sedikit ilmu. Di sini saya akan berceramah berjudul Jauhi Sifat Sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Yang dijelaskan dalam surah Al-Alaq ayat 6. Jangan sampai kita menjadi manusia yang melampaui batas. Mengapa demikian? Karena sifat sombong merupakan salah satu sifat yang merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena yang dijelaskan dalam Al-Quran Al-Alaq ayat 7, ar-ra'a hustagna, apabila dirinya merasa serba cukup. Sifat sombong itu bisa muncul karena manusia itu sendiri merasa dirinya serba cukup. Ia merasa tidak kekurangan. Ia merasa mempunyai segalanya. Menjadi orang kaya tidak apa. Yang tidak diperbolehkan adalah merasa kaya, lebih kaya dari orang lain. Diibaratkan seperti ketika ada seseorang dia sendirian ke puncak yang tinggi, melihat di bawah ada manusia, ada ada rumah-rumah. Ia merasa di atas orang-orang yang di bawah itu kecil, orang-orang yang di bawah itu rendah. Padahal kalau bisa dilihat, orang yang di bawah juga merasa seperti itu. Mereka melihat yang di atas, mereka melihat yang dari bawah, merasa yang di atas itu juga kecil, sama seperti halnya yang tadi. Kapan seseorang merasa mempunyai kelebihan dan apa faktor orang itu merasa lebih? Yang pertama itu bertambahnya harta benda. Ketika orang merasa hartanya banyak dan ia merasa mempunyai segalanya, ia bisa membeli segalanya. Di saat itu sifat sombong mulai muncul. Padahal sebelumnya ia termasuk dari kalangan rendah. Ia termasuk dari kalangan yang kalau bisa dibilang ekonominya sedikit di bawah. Ia taat kepada Allah, baik semua orang, tidak sombong. Yang kedua yaitu bertambahnya kedudukan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi ketika orang memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada orang lain. Ia merasa orang lain itu rendah. Dengan adanya jabatan yang lebih tinggi, ia tak segan-segan untuk biasanya ada orang yang merasa di zaman Nabi dulu, dengan ia mempunyai kekuasaan yang tinggi, ada yang merasa mengakui dirinya adalah Tuhan. Kalau zaman sekarang bisa dilihat ya, kayak ia jabatannya lebih tinggi daripada karyawannya. Ia tak segan-segan untuk memukul, untuk menyuruh. Kalau menyuruhnya dalam si pihak A ini tidak keberatan, tidak apa. Tapi kalau menurut pihak A ini ia merasa keberatan, yaitu tidak baik gitu. Jadi dengan adanya bertambahnya kedudukan bukan berarti kita merasa diri kita ini sudah di atas. Bukan berarti roda ini tidak pernah berputar. Ada waktunya di mana kita di atas, ada di mana waktunya kita di bawah.
Faktor yang ketiga yaitu bertambahnya ilmu. Mengapa dengan bertambahnya ilmu sifat kesombongan bisa muncul? Hal ini merasa ia lebih pandai daripada orang lain. Ia merasa dirinya mengetahui, yang paling mengetahui. Padahal kalau tidak salah, ketika seseorang pandai mengetahui, ketika ilmunya itu diajarkan kepada orang lain, itu bisa menjadi amal jariah, amal manfaat, syafaat ketika ia wafat nanti. Itu bisa menjadi amal jariah secara terus menerus. Faktor yang keempat yaitu bertambahnya ketaatan. Mengapa dengan bertambahnya ketaatan bisa memunculkan sifat sombong? Ia merasa seperti contoh, ketika ada seseorang sholat setiap hari, ke masjid setiap hari, lalu ketika dia pulang, ia melihat temannya atau orang lain tidak sholat atau tidak mengerjakan ibadah sholat, bisa saja sifat sombong itu muncul, bisa terlontar atau juga bisa di dalam hati. Ia bisa berkata, ia bisa mengatakan dalam hati, orang itu belum mendapatkan syafaat seperti yang ia dapatkan saat ini. Padahal itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Mengenai harta benda, Al-Quran menjelaskan Qarun adalah orang yang paling kaya di dunia. Yang dijelaskan Quran surah 28 ayat 76 yang berbunyi, sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa. Ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya pembendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang terlalu membanggakan diri. Saya di sini akan menjelaskan siapa Qarun itu. Qarun itu merupakan kaum Nabi Musa. Ia hidup di zaman Nabi Musa. Dan Qarun sendiri yaitu sepupu dari Nabi Musa. Allah menitipkan harta yang banyak, saking banyaknya harta benda yang ia miliki, sampai kunci gudang berangkas itu diangkat oleh 10 orang terkuat di masanya. Dan Qarun tersebut merupakan orang yang terkenal sebagai orang yang kaya dan sombong. Ada sebuah kalimat yang berbunyi, Allah menitipkan harta agar kita bisa mencari tempat terbaik di akhirat. Maksud dari kalimat ini yaitu Allah menitipkan harta kepada kita, memberi kepercayaan kepada kita, sekaligus memberikan kita ujian melalui harta benda ini. Allah menitipkan harta ini agar kita bisa menggunakan harta ini untuk mencari amal kebaikan di luar sana. Allah menyuruh kita memberikan sedekah kepada orang di luar sana, memberikan yang tidak mampu, memberikan orang yang membutuhkan, bukan malah harta benda ini dijadikan foya-foya, dijadikan sebagai kesombongan, dijadikan sebagai untuk menjatuhkan orang lain, bukan seperti itu. Allah menitipkan agar kita bisa mencari amal kebaikan. Allah menitipkan harta kepada kita agar kita bisa mencari amal kebaikan. Oke, di sini saya pasti banyak dong dari teman-teman semua bertanya, bagaimana sih cara agar kita terhindar dari sifat sombong dan angkuh? Oke, saya di sini akan menyebutkan 6 cara agar kita terhindar dari sifat sombong. Yang pertama, terapkan pola hidup sederhana. Yang kedua, berteman dengan orang baik, karena ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Jika kita berteman dengan orang baik, maka dampak positif itu akan terpancar di dalam diri kita sendiri. Yang ketiga, selalu bersyukur kepada Allah, karena Allah memberikan segala yang apa yang kita minta, tapi Allah juga mengetahui mana yang terbaik buat kita, mana yang kita butuhkan. Yang keempat, jangan lupa bersedekah. Yang kelima,
Doa. Kelima, jangan lupa agar kita terus berdoa agar terhindar dari sifat sombong. Yang keenam, selalu mengingat kematian. Kematian ini, kalau membahas tentang kematian ini tidak ada yang pernah tahu, dan tidak ada yang pernah tahu di mana kita, di mana posisi kita, dan kapan itu terjadi. Bisa jadi ketika kita habis makan, ketika kita tidur, atau ketika dimanapun. Maka jangan pernah lupa bahwa yang mempunyai segala di dunia ini adalah Allah. Jangan pernah merasa sombong. Jadikan pelajaran dari kisah Qarun agar kita tidak sombong, karena dengan kita sombong, bisa saja Allah mengambil apa yang kita punya, termasuk orang yang kita sayang pun. Jadi jika kita diberi kepercayaan oleh Allah, dititipkan oleh Allah harta, sebaiknya gunakan sebaik mungkin. Harta tersebut digunakan untuk mencari amal kebaikan, digunakan untuk membantu orang, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk berfoya-foya atau bahkan menjatuhkan orang lain dengan harta atau apa yang kita punya. Jika kebutuhan di dunia sudah terpenuhi, maka gunakan harta tersebut untuk mencari kebutuhan akhirat dengan cara berbanyak bersedekah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.